Halo teman-teman mahasiswa, banyak banget kan perusahaan besar yang bangga sama sistem HR mereka yang canggih, namanya MSDM berbasis kompetensi. Kedengarannya keren ya, tapi pernah nggak sih kepikiran, di balik semua dokumen dan prosedur yang ribet itu, sistemnya beneran jalan nggak? Beneran efektif? Hari ini kita bakal coba bedah jawabannya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan pakai sudut pandang yang unik, yaitu dari kacamata audit dan ekonomi yang materinya disusun oleh Desmi Avicena Medina. Yuk kita bongkar bareng-bareng? Oke, kita langsung ke intinya aja. Jadi pertanyaan gedenya itu ini. Sebuah organisasi punya sistem MSDM berbasis kompetensi, tapi apa sistem itu beneran efektif? Soalnya gini, sekedar punya sistem sama punya sistem yang beneran berhasil itu, wah, dua hal yang beda banget loh. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita akan jalan-jalan ke 4 area utama. Pertama, kita bedain dulu antara punya sistem sama dapat hasil. Terus, kita lihat kompetensi sebagai sebuah investasi. Abis itu, kita jadi kayak detektif nih, nyari di mana aja investasi ini bisa bocor. Dan terakhir, kita cek dampaknya ke perusahaan tuh apa sih sebenarnya. Oke, kita masuk bagian pertama, sistem versus hasil. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi itu mikir, oh sistemnya udah ada, berarti beres. Padahal sistem itu cuma alat loh. Yang paling penting, ya hasil yang diciptakannya itu. Coba deh, lihat rantai ini. Efektivitas itu harusnya jalan kayak gini. Kompetensi yang pas bakal mendorong perilaku kerja yang benar. Perilaku yang benar ini bakal naikin kinerja individu. Dan puncaknya, kinerja seluruh organisasi ikut keangkat. Intinya apa? Kalau ada satu aja mata rantai yang putus, misalnya orangnya kompeten, tapi perilakunya nggak nunjukin itu, ya udah, seluruh sistem ini bisa dibilang gagal. Sekarang, yuk kita ganti kacamata. Di bagian kedua ini, kita nggak lagi ngomongin kompetensi sebagai biaya, tapi sebagai sebuah investasi ekonomi yang strategis. Kita bakal pakai teori yang namanya Human Capital Theory. Teori dari Gary Becker ini benar-benar ngubah cara kita mandang karyawan. Jadi, anggap aja karyawan itu bukan sekedar pekerja, tapi aset. Kompetensi mereka itu modal yang bisa kita kembangin terus. Mirip kayak investasi di saham. Makin gede kita nanam modal ke kompetensi mereka, makin gede juga potensi keuntungan produktivitas yang bisa kita dapat. Jadi, investasinya dalam bentuk apa? Ya, sebenarnya kegiatan HR yang udah kita kenal. Waktu perusahaan rekrut orang-orang terbaik, ngadain pelatihan, atau bikin program pengembangan karir, itu semua bukan sekedar keluar duit loh. Itu investasi nyata pada modal manusia mereka. Tapi, nah disinilah masalahnya sering muncul. Perusahaan udah keluar biaya gede buat investasi ini semua, tapi kok hasilnya, outputnya gitu-gitu aja, nggak sesuai harapan. Kondisi inilah yang kita sebut sebagai inefisiensi pengelolaan human capital. Uangnya udah keluar banyak, tapi hasilnya nggak sepadan. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Di bagian ketiga, kita coba main peran jadi auditor yuk. Tugas kita adalah nyari di mana aja sih titik-titik rawan yang bikin investasi SDM ini bisa gagal total. Pertanyaan audit pertama, dan ini yang paling dasar. Apakah orang yang kita rekrut itu ditempatin di posisi yang benar-benar pas? Keahlian mereka nyambung nggak sama kerjaannya? Dalam bahasa ekonomi, ini namanya misallocation of resources. Gampangnya salah penempatan, ini tuh pemborosan yang luar biasa. Coba bayangin, kalian punya programmer jenius, tapi malah disuruh kerja di bagian penjualan. Potensinya nggak bakal keluar kan? Produktivitasnya pasti anjlok. Nah itu contoh nyata dari kegagalan alokasi. Lanjut ke pertanyaan audit kedua. Kita sering banget mikir kalau semua pelatihan itu pasti bagus. Tapi coba kita jujur deh, apa iya pelatihan yang dikasih itu beneran nambah nilai? Apa selalu efektif? Nah, ketika pelatihan itu cuma jadi rutinitas, yang penting ada agenda pelatihan, tanpa ngelihat kebutuhannya apa, hasilnya ya ini, low return on investment. Uang udah habis, tapi kompetensi atau produktivitas nggak naik-naik banget. Akhirnya, pelatihan cuma jadi biaya, bukan investasi. Sayang banget. Ini nih pertanyaan yang sering bikin para manajer pusing 7 keliling. Kita punya pegawai yang kompeten banget, pinter, skillnya oke, tapi kok kinerjanya biasa aja atau malah jelek? Kenapa ya? Fenomena ini punya nama, yaitu capability performance gap. Jadi ada jurang pemisah antara kemampuan sama kinerja. Ini bukti kalau cuma punya kompetensi aja tuh nggak cukup. Ada faktor-faktor lain yang ikut main. Terus apa aja faktor lainnya?
Bisa jadi masalahnya bukan di orangnya, tapi di lingkungannya. Mungkin aja motivasinya lagi drop, atau sistem penilaian kinerjanya dirasa nggak adil, atau bisa juga lingkungan kerjanya toksik. Sehebat apapun talenta seseorang, kalau faktor-faktor ini nggak mendukung, kinerjanya pasti mandek. Sekarang kita masuk ke area yang agak sensitif, tapi krusial banget. Sistem karir. Apakah keputusan promosi di sebuah perusahaan benar-benar berdasarkan siapa yang paling kompeten? Atau ada faktor lain? Nah, disinilah teori agensi bisa ngejelasin masalahnya. Saat seorang manajer naikin jabatan seseorang bukan karena dia yang paling jago, tapi karena dia orangnya dia. Nah, itulah yang disebut agency problem. Kepentingan pribadi si manajer ngalahin kepentingan perusahaan. Dan ini tuh kayak racun yang bisa menghancurkan kepercayaan dan motivasi seluruh tim. Bahaya banget. Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian yang paling menentukan, dampak nyatanya buat organisasi. Setelah semua proses, sistem, dan investasi yang udah dikeluarin, apa sih ujian akhirnya? Kutipan ini benar-benar kena banget. Pada akhirnya, mau sistem HR secanggih apapun, termasuk MSDM-BK ini, ujiannya cuma satu pertanyaan simpel. Apakah sistem ini bikin organisasi kita jadi lebih baik? Itu aja. Jadi poin utamanya di sini, kalau sistem yang udah susah payah dibangun itu ternyata nggak bisa naikin kinerja, nggak bikin kerjaan jadi lebih efisien, dan nggak nambah daya saing perusahaan, ya artinya sistem itu gagal ngasih nilai tambah. Sesederhana itu. Dan ini kesimpulan pahitnya kalau sistem itu gagal. Sistem MSDM berbasis kompetensi yang kelihatannya megah itu, ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan kertas dan prosedur. Cuma jadi formalitas administrasi yang bagus di laporan, tapi kosong. Nggak ada dampak nyatanya di lapangan. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian semua sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Setelah kita bongkar semua ini, coba deh pikirin. Nanti gimana cara kalian mastiin setiap rupiah, setiap jam, dan setiap energi yang diinvestasiin ke tim kalian itu benar-benar ngasilin nilai nyata. Bukan cuma berakhir jadi dokumen formalitas. Coba direnungkan. Terima kasih.